Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, arus balik libur lebaran di Stasiun Pasar Senen, Jakarta diprediksi masih terjadi sampai akhir pekan ini. Sebanyak 36.200 penumpang kereta api terjadwal akan tiba di sejumlah stasiun di daerah operasional Jakarta. Dan untuk selengkapnya kita akan bergabung dengan Marcelina Tumundo langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat pagi Marcelina. Marcelina, bagaimana situasi di Stasiun Pasar Senen pagi hari ini? Marvin, Sarah, dan juga pemirsa, pada pagi hari ini situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta masih cukup dipadati oleh para penumpang, terutama penumpang arus balik atau yang baru tiba di Stasiun Pasar Senen. Terlihat sampai dengan saat ini situasinya masih cukup sibuk. Para petugas juga masih terus memberikan arahan bagi para penumpang yang baru saja tiba agar kemudian tidak menumpuk di depan pintu kedatangan ini. Terjadwal untuk sepanjang hari ini atau di H+8 Idul Fitri masih cukup tinggi jumlah penumpang yang akan tiba di beberapa stasiun di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ada sebanyak 36.200 penumpang yang dijadwalkan akan tiba baik di Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir, Stasiun Jatinegara, kemudian juga di beberapa stasiun lainnya seperti di Jakarta Kota, Cikarang, Kerawang, dan juga Stasiun Cikampek. Untuk di Stasiun Pasar Senen saja hari ini dijadwalkan ada sebanyak 16.100 penumpang yang akan tiba. Jumlah ini sebetulnya masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan puncak arus balik kemarin yang mana di periode tanggal 5 sampai dengan 9 Mei 2022 atau di puncak arus balik rata-rata jumlah penumpang yang tiba di daerah operasional Jakarta ini adalah sebanyak 40.000 penumpang per hari. Sehingga kalau melihat hari ini trennya ada 36.200 penumpang yang terjadwal, artinya penurunan ini belum cukup signifikan dan arus balik masih akan terjadi. Diprediksi arus balik untuk moda transportasi kereta api ini masih akan terjadi sampai dengan akhir pekan ini. Tetapi Marvin dan Sarah, menariknya di akhir pekan ini juga diprediksi akan berbarengan dengan meningkatnya jumlah penumpang yang akan berangkat dari beberapa stasiun di wilayah operasional Jakarta. Karena melihat di hari Senin pekan depan atau di tanggal 16 Mei bertepatan dengan hari libur nasional perayaan Waisak, sehingga diperkirakan pergerakan penumpang yang akan berangkat dari wilayah Jakarta dan sekitarnya ini juga akan berangsur meningkat. Kalau kita melihat situasinya saat ini untuk keberangkatan dari wilayah stasiun-stasiun di Jakarta, jumlahnya sebetulnya sudah memasuki jumlah normal atau terlihat tidak ada lagi arus mudik yang akan berangkat dari Jakarta ke wilayah beberapa wilayah lainnya. Akan tetapi diprediksi untuk akhir pekan ini akan cukup padat karena masih akan ada arus balik berbarengan dengan sejumlah penumpang yang akan berangkat untuk menghabiskan waktu akhir pekan yang cukup panjang di minggu ini. Marvin dan Sarah. Baik, Marcelina, melihat masih tingginya jumlah penumpang dan juga prediksi sampai akhir pekan ini, bagaimana antisipasi dari pihak stasiun? Ya, berbagai antisipasi masih terus dilakukan melihat masih tingginya antusiasme dari masyarakat untuk melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh ini. Terlihat saat ini masih terus disiagakan para petugas yang jumlahnya juga terus disesuaikan dengan situasi. Ini yang berpakaian serba merah merupakan petugas-petugas porter yang terus bersiaga untuk memberikan bantuan atau menawarkan bantuan bagi para penumpang terutama yang baru tiba di Stasiun Pasar Senen. Kemudian juga para petugas baik itu dari pihak PT KAI ataupun petugas dari pihak kepolisian. Di sini juga masih terlihat ada posko terpadu yang didirikan oleh Polres Metro Jakarta Pusat untuk bisa bersinergi memberikan arahan kepada para penumpang yang baru saja tiba atau penumpang yang baru saja akan berangkat. Kemudian tadi juga kami mendengar ada arahan-arahan yang diberikan dari petugas bahwa bagi para penumpang yang baru saja tiba di Stasiun Pasar Senen ini untuk langsung belok ke kanan dari pintu kedatangan atau ke arah timur agar tidak bertabrakan atau tidak bentrok dengan penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen juga. Kemudian saat ini juga masih dibuka adanya layanan antigen berbayar untuk mengantisipasi bagi para penumpang yang baru saja akan berangkat dan perlu memenuhi persyaratan untuk berangkat menggunakan kereta api jarak jauh ini. Diharapkan dengan berbagai upaya dan antisipasi ini bisa menghindari terjadinya kepadatan dan juga bisa memperlancar arus keberangkatan ataupun kedatangan menggunakan kereta api.
Demikian Marvin dan Sarah kembali ke studio. Baik, Marcelina Tumudo, terima kasih untuk informasinya dari Stasiun Senen, Jakarta. Dan pemirsa, dari Stasiun Senen Jakarta kita akan ke Stasiun Tawang di Semarang. Karena kurang lebih sepekan usai perayaan Idul Fitri, jumlah penumpang di Stasiun Tawang, Semarang kini sudah mengalami penurunan. Ya, meski demikian masih ada ratusan ribu masyarakat yang memesan tiket arus balik yang disediakan oleh PT KAI untuk periode 9 hingga 15 Mei mendatang. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan Gali Saputra langsung dari Stasiun Tawang, Semarang. Gali, bagaimana suasana di Stasiun Semarang dan adakah informasi terkait dengan pergerakan ataupun jumlah para calon penumpang di Stasiun Tawang? Baik, selamat pagi Marvin, Sarah, dan Mirsa. Memasuki masa seminggu usai perayaan Hari Raya Idul Fitri, suasana di Stasiun Semarang Tawang hingga pagi ini sudah tampak lenggang. Dan berdasarkan amatan kami dalam 2 jam terakhir, beberapa sudut ruang tunggu di Stasiun Semarang Tawang memang tampak diisi oleh sejumlah pelanggan. Meski begitu, jumlahnya tidak terlalu signifikan dan sebagian besar dapat dikategorikan sebagai penumpang dewasa. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari PT KAI, khususnya daerah operasional 4 Semarang, arus balik di Stasiun Semarang Tawang ini memang sudah mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Meski begitu, PT KAI masih menyediakan kuota tiket untuk para penumpang yang kemarin belum sempat mengikuti arus balik. Khususnya tiket ini dibuka pada periode 9 hingga 15 Mei mendatang. Dan total ada 191.320 tiket yang disediakan untuk penumpang. Dan hingga saat ini 65% atau sekitar 128.000 tiket sudah dibeli oleh penumpang yang rencananya akan berangkat dari 9 hingga 15 Mei mendatang. Dan berdasarkan informasi dari pihak Dinas Perhubungan Jawa Tengah, pada libur Lebaran tahun ini jumlah penumpang yang memutuskan untuk mudik maupun arus balik menggunakan kereta api ternyata menempati urutan kedua jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Sebagai contoh, jika tahun ini jumlah masyarakat yang memutuskan untuk mudik maupun arus balik menggunakan bus angkutan umum mencapai angka 1 juta, maka jumlah masyarakat yang memutuskan untuk menggunakan kereta api mencapai angka 600 ribuan. Sementara sisanya sebanyak 120 ribuan ditempati oleh masyarakat yang memutuskan untuk menggunakan moda transportasi seperti kapal laut maupun pesawat terbang. Dan puncak fluktuasi dari para penumpang yang memutuskan untuk menggunakan kereta api ini khususnya di Stasiun Semarang terjadi pada 7 Mei lalu. Dalam waktu itu sehari jumlah pelanggan yang naik maupun turun menggunakan kereta api mencapai angka 36.000. Dan berdasarkan dari informasi PT KAI Daop 4 Semarang juga, tahun ini stasiun yang paling banyak melayani jumlah pelanggan menggunakan kereta api ada di Stasiun Poncol yang mencapai angka 71.455 dari awal arus mudik kemarin hingga arus balik. Sementara jumlah penumpang yang naik maupun turun di Stasiun Semarang Tawang mencapai angka 62.511. Sisanya naik dan turun di stasiun seperti Tegal, Pekalongan, dan Cepu. Dan selama arus mudik dan balik kemarin, jumlah penumpang yang naik maupun turun di Jawa Tengah berdasarkan amatan dari PT KAI Daop 4 Semarang, total ada 532.688 pelanggan. Dan hingga saat ini dari pantauan dari PT KAI Daop 4, sebagian besar pelanggan ini berangkat menuju kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Marvin dan Sarah. Baik, Gali Saputra, terima kasih untuk informasi pantauan Anda dari Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah.